Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang sangat penting. Kalian tahu, akhirnya 12 pinjol ini menyerah juga. Nah, kita akan lihat bagaimana tindakan OJK selanjutnya. Tapi sebelum kita bahas ini, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman. Tutup atau tidaknya pinjol-pinjol ini, itu sebenarnya tergantung kepada kalian. Jadi kalian harus galbay, supaya pinjol-pinjol ini cepat tutup. Karena dengan galbainya kalian, maka pinjol-pinjol ini akan mengalami kesusahan dalam memenuhi modal minimal ekuitas yang telah ditetapkan oleh OJK. Nah, supaya kalian sanggup untuk galbay, bagi kalian yang masih takut-takut untuk galbay, karena kalian masih takut dengan teroran para debt collector pinjol, takut diancam-ancam, takut diintimidasi, artinya mental kalian belum kuat, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian akan kuat mentalnya. Kalian akan berani galbay. Karena di grup ini, kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang sudah galbay di berbagai pinjol. Jadi kalian akan saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi informasi satu sama lain. Bahkan kalian akan saling berbagi tips di grup ini. Oleh karena itu, kalian tidak akan sendirian. Yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk memulai galbay adalah kalian sendirian, kalian tidak punya informasi penting, dan kalian tidak ada teman untuk bertukar pikiran. Nah, di grup ini kalian akan dapatkan itu semua. Jadi silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut. Jadi sebenarnya OJK telah menetapkan modal minimal sebesar 12,5 miliar yang harus dimiliki oleh semua pinjol yang ada di Indonesia ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelayakan dalam menjalankan kegiatan usaha mereka di Indonesia ini. Dan batas maksimal yang harus mereka tepati adalah sebelum 1 Agustus 2025 ini. Itu artinya tanggal 31 Juli 2025 ini, pinjol-pinjol ini harus bisa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut. Ketetapan ini sengaja ditetapkan oleh OJK untuk memperketat, untuk menguatkan, atau untuk meningkatkan mutu daripada pelayanan pinjol-pinjol ini. Supaya pinjol-pinjol ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Bayangkan kalau suatu usaha modalnya itu tanggung-tanggung, pasti mereka akan mengalami kesulitan. Makanya pinjol-pinjol ini ditetapkan oleh OJK, modal minimal mereka itu harus minimal 12,5 miliar. Itu paling minimal loh. Karena ini adalah permodalan, ya, ini adalah pembiayaan. Jadi pembiayaan itu harus punya modal yang kuat. Jadi supaya jangan menimbulkan kekacauan di masyarakat karena kredit macet tinggi dan persentase yang tidak memenuhi, makanya OJK menetapkan peraturan tersebut. Nah, dari 96 pinjol legal yang tersisa, ternyata ada 14 pinjol yang tidak bisa memenuhi syarat pada bulan Mei 2025 lalu. Dan OJK memberikan tenggang waktu atau ketetapan sampai tanggal 31 Juli 2025 ini nanti. Dan ternyata di bulan ini, per hari ini, 12 pinjol menyatakan diri sudah menyerah. Nah, pernyataan atau berita ini dapat Anda lihat di media-media berita besar seperti bisnis.com, CNBC, dan wartaekonomi.co.id dan portal berita besar lainnya. Kita cek berita yang dari bisnis.com dengan judul Investor berburu pinjol bermodal cekak. Saat ini 12 fintech P2P lending lempar handuk. Jadi lempar handuk itu artinya menyerah. Baik, kita langsung saja ke inti beritanya. Perusahaan pinjol yang tidak lolos seleksi modal minimal itu kini diburu oleh calon investor karena OJK melakukan moratorium pengajuan izin baru pendirian perusahaan pinjol. Izin baru pendirian perusahaan pinjol. Jadi begini teman-teman, maksud dari moratorium pengajuan izin baru itu adalah kesempatan atau peluang bagi para pemilik modal untuk mendapatkan peluang atau kuota yang kosong. Nah, pinjol OJK, pinjol legal atau pinjol resmi dari OJK itu, angkanya itu sebenarnya dibatasi oleh OJK. OJK sengaja membatasi angka mereka ini supaya OJK bisa mengontrol dengan mudah pinjol-pinjol ini. Dan pinjol-pinjol ini tidak menimbulkan banyak masalah karena terlalu banyaknya pinjol ini akan menimbulkan masalah yang semakin banyak.
yang sekarang saja sudah kita lihat ya, begitu morat-maritnya perpinjolan di Indonesia ini. Makanya sejak adanya pinjol di Indonesia ini, pinjol resmi itu jumlahnya itu tidak pernah di atas 100. Anda bisa ingat dari dulu sampai sekarang jumlah pinjol itu tidak pernah bisa di atas 100. Mereka itu tidak pernah mencapai 100 pun tidak pernah ya. Dia hanya berkisar di antara 98 pinjol, 97, bahkan sekarang ini hanya ada 96 pinjol resmi OJK. Jadi jumlah legal itu sengaja dibatasi supaya OJK mudah untuk mengontrol mereka dan supaya tidak terlalu banyak keresahan atau kekacauan yang ditimbulkan. Karena OJK sudah mengetahui dan paham bahwa pinjol-pinjol ini adalah perusahaan yang benar-benar memiliki efek yang sangat kuat dan berpengaruh langsung, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, ketika 12 pinjol ini nanti sudah dibekukan oleh OJK, maka otomatis ada 12 kuota yang kosong atau 13 atau bahkan mungkin 14 lah. Karena jumlah pinjol-pinjol ini bisa atau pernah sampai 98. Nah, kuota yang kosong tersebut tentu diperebutkan oleh para pemain baru atau pendatang baru di pinjol. Kan saya sudah bilang, pinjol ini adalah perusahaan atau usaha yang paling menjanjikan di negara ini. Tidak ada usaha lain yang hasilnya itu sangat menjanjikan seperti pinjol ini. Itulah makanya para investor ini sibuk berburu peluang atau kuota yang 12 tadi itu. Baik, kita lanjut. OJK menyatakan hingga Juli 2025 ini nanti sebanyak 12 pinjol belum memenuhi syarat modal minimal. Kalau sampai tanggal 31 Juli, artinya 6 hari lagi dari sekarang, pinjol-pinjol ini belum juga mampu untuk memenuhi syarat ekuitas minimum yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut, maka 12 pinjol ini terpaksa dibekukan alias ditutup atau dicabut izinnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan 12 pinjol ini segera ditutup. Makanya di awal tadi saya katakan kepada teman-teman, sebenarnya tutup atau tidaknya pinjol-pinjol ini yang 12 ini, bahkan pinjol-pinjol yang sisanya itu sebenarnya tergantung kepada kalian. Tergantung kepada niat baik kalian untuk membebaskan diri kalian dari perbudakan pinjol. Hanya karena takut dengan teroran, ancaman, intimidasi dari para debt collector pinjol, kalian masih stres, kalian masih takut didatangi, kalian masih takut diancam-ancam dengan pidana-pidana, dengan pasal-pasal. Jangan takut, sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada efek negatifnya bagi kalian ketika kalian memulai galbay. Tidak akan bisa kalian diapa-apain oleh para debt collector pinjol itu. Karena mereka sudah dibatasi aturan dan peraturan. Mereka tidak akan berani macam-macam. Kalau mereka berani macam-macam dan dilaporkan dengan bukti yang lengkap, ingat ya, bukti yang lengkap, maka mereka bisa dipecat bahkan didenda. Kalau mereka berani macam-macam melakukan kekerasan, melakukan keributan, atau melakukan pelanggaran hukum lainnya, maka mereka bisa dipidanakan. Sementara Anda sebagai nasabah itu dijamin oleh undang-undang bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Itu tercatat dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi apa yang Anda takutkan sebenarnya? Tidak ada ya. Oleh karena itu, makanya saya bilang, kalian yang menentukan apakah kalian atau kita ini akan tetap dijajah oleh para pinjol ini atau tidak. Karena kalau semakin banyak pinjol-pinjol yang tutup, maka para investor-investor ini akan semakin takut. Kenapa investor-investor ini masih tertarik untuk berinvestasi di pinjol-pinjol ini? Iya, karena pinjol-pinjol ini masih dianggap sebagai usaha yang menjanjikan. Tapi kalau kalian stop untuk membayar pinjol, stop untuk mendukung pinjol, maka pinjol-pinjol ini akan bangkrut dengan sendirinya. Karena otomatis para investor akan ketakutan, mereka akan tarik diri, mereka akan narik modal-modal mereka yang ada di pinjol-pinjol, sehingga pinjol ini akan bangkrut. Tapi kalau kalian masih takut-takut untuk memulai galbay, maka
kalian akan tetap menjadi budak pinjol selamanya. Terlebih bagi kalian yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang pinjol, tapi kalian memaksakan diri untuk membayarnya dengan gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, jual aset-aset, apalagi meminjol lagi ke pinjol lain. Jangan seperti itu. Jadi tutup atau tidaknya pinjol-pinjol ini itu tergantung kalian sebagai nasabah. Dan kita akan lihat dengan ketidakmampuan ke-12 pinjol ini, artinya 12 pinjol ini menyatakan mereka sudah menyerah, apakah OJK benar-benar akan menjalankan aturan dan peraturan mereka yang mereka buat sendiri? Mudah-mudahan dengan menyerahnya pinjol-pinjol ini, OJK akan menutup ke-12 pinjol ini. Sehingga banyak dari kalian yang terbebas dari hutang pinjol. Banyak yang hutang pinjolnya dihapuskan. Karena ternyata di antara 12 pinjol ini, ada salah satu atau dua atau lebih dari 2 pinjol tersebut ada yang kalian pakai atau yang kalian gunakan. Mengenai pinjol-pinjol apa sajakah kira-kira yang terkena modal minimal ekuitas ini, itu sudah ada saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek video-video sebelumnya supaya kalian tahu pinjol-pinjol mana sajakah kira-kira akan dibekukan oleh OJK karena tidak memenuhi syarat modal minimal sampai pada tanggal 31 Juli 2025 ini nanti. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, jangan pernah kendor semangatmu untuk memulai Galbay. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.